warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Bu. Apa kabar? Pagi Bu. Baik Bu. Bagaimana nih Ibu tidak terdengar? Baik Bu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baiklah, silakan dimulai berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Afifah, Hadir Bu. Mr. Fadiola Amanda, Hadir Bu. Kayana, Hadir Bu. Yuriza, Hadir Bu. Stefani. Hadir Bu. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir semua ya. Iya Bu. Baiklah, Anda semuanya, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai getaran dan gelombang. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu kepada Anda semuanya, apakah pernah bermain ayunan? Pernah Bu. Nah, ketika ada teman yang menarik dari belakang, apakah kalian terdorong ke depan kemudian kembali ke belakang? Iya Bu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari getaran. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya apakah ada yang tahu pengertian getaran dan gelombang? Untuk pengertian terlebih dahulu, getaran terlebih dahulu, apakah ada yang tahu? Saya Bu. Silakan Yuriza. Getaran itu gerakan bolak-balik Bu. Nah, benar ya Anda semuanya, getaran itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Seperti yang kita contohkan tadi pada ayunan. Ayunan itu kan diikat pada satu titik. Nah, nanti ketika Anda semuanya naik ke dalam ayunan atau naik ayunan, kemudian ditarik dari belakang, nah akan dilepaskan dan kembali kepada posisi semula. Selanjutnya, untuk pengertian gelombang, apakah ada yang tahu? Saya Bu. Silakan Stefani. Gelombang adalah propagasi energi. Nah, benar juga ya, sangat pintar sekali ya murid-murid di sini. Nah, benar kata Stefani tadi, gelombang itu adalah propagasi energi atau merambatnya energi dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari getaran dan gelombang. Selanjutnya yaitu di dalam getaran itu kita mengenal dua istilah. Yang pertama yaitu istilah untuk frekuensi, yang kedua yaitu periode. Nah, untuk frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Atau untuk satuan waktu itu adalah detik ya. Nah, selanjutnya yaitu periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu getaran. Baik Anda semua, ini kita hari ini sudah ada modul yang akan kalian jadikan sebagai pedoman praktikum untuk percobaan kita hari ini. Ini dibagikan ya. Baiklah Anda semuanya, dari penjelasan yang telah Ibu berikan tadi, apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Ada Bu. Silakan Kayana. Bagaimana sih Bu cara menentukan periode dan frekuensi itu dalam suatu getaran? Nah, pertanyaan yang bagus ya untuk Ananda Kayana. Jadi, untuk mengukur frekuensi dan juga periode dalam getaran, kita akan melakukan percobaan. Tapi sebelum melakukan percobaan, Ibu ingin Ananda semuanya silahkan baca terlebih dahulu buku yang telah Ibu berikan. Baik Bu. Baik Ananda semuanya, apakah sudah selesai membacanya? Sudah Bu. Nah, dari yang dibaca tadi, apakah ada mendapatkan jawaban yang ditanyakan oleh Kayana tadi? Saya Bu. Silakan Ananda Devi. Baik Bu, menurut saya untuk periode itu adalah getaran yang dapat ditentukan dengan mengukur waktu yang diperlukan untuk satu siklus penuh getaran. Sedangkan frekuensi yaitu ditentukan sebagai kebalikan dari periode. Sehingga kesimpulannya untuk nilai periode dan frekuensi itu berbanding terbalik. Berikan aplaus kepada Feby terlebih dahulu. Nah, itu kan tadi dugaan sementara dari Feby ya. Kita belum tentu apakah itu benar atau salah. Jadi untuk lebih bagusnya atau lebih tahu bagaimana cara mengukur periode dan frekuensi, kita akan melakukan percobaan.
Baik anak-anak semuanya, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan alat dan juga bahan untuk percobaan kita. Baik, Bu. Ada kakak jawabannya? Baiklah anak semuanya, kali ini kita akan melakukan praktikum tentang bandul. Sebelum kita melakukan praktikum, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal alat-alat yang digunakan untuk praktikum ini. Nah, ini namanya apa? Ada yang tahu? Ini namanya stopwatch. Nanti stopwatch ini akan digunakan untuk mengukur waktu jika kita melakukan percobaan bandul. Sampai di sini paham? Nah, kemudian ini menang, tahu kan? Nah, nanti menang ini akan digunakan untuk menggantung bandulnya. Kemudian yang bulat-bulat ini namanya bandul. Nah, bandul ini yang akan kita ukur nanti berapa beratnya. Nanti dari hasilnya akan ditentukan apa sih pengaruh berat bandul ini. Kemudian selanjutnya itu ada timbangan digital. Ada yang tahu fungsinya untuk timbangan digital ini? Nah, silakan Stefani apa? Untuk mengukur apanya Stefani? Nah, benar. Nah, kita berikan apresiasi kepada Stefani dulu yang sudah menjawab. Tapi sedikit yang harus diperbaiki dari Stefani tadi. Sebenarnya untuk berat itu satuannya itu ton, bukan kilogram. Jadi kalau misalnya satuannya kilogram itu adalah massa, nanti kita akan mengukur massa dari bandul, bukan berat ya. Sampai di sini jangan salah lagi ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu ada statif. Nanti statif ini digunakan untuk menggantung bandul. Nanti dari anak-anak itu semuanya akan melakukan percobaan bandul ini. Nah, setelah penjelasannya Ibu jelaskan tentang alat-alat yang digunakan untuk ini, apakah semuanya paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, jadi kita lakukan saja praktikumnya langsung ya. Oke, Baik, Bu. silakan dimulai praktikumnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, kan tadi kita sudah melakukan percobaan ya. Ya, anak Ibu boleh ke sini dulu menghadapnya. Perhatikan Ibu. Nah, kita tadi kan telah melaksanakan percobaan mengenai bandul. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data terhadap data yang telah kita dapatkan waktu percobaan tadi. Untuk yang pertama kali yang kita lakukan adalah yaitu menghitung periode dan frekuensinya. Sebelum itu, Ibu akan menuliskan rumus dari periode dan juga frekuensinya. Untuk periode itu ada. Masya Allah, Ibu banyak Quran. Nah, anak-anak semua, ini adalah rumus dari periode dan juga frekuensi. Untuk periode yaitu 2V akar L per G. Kemudian untuk frekuensi itu ada 1/2V dikali akar G per L. Jadi setelah kita menemukan frekuensi dan periodenya, selanjutnya kita akan membuat grafik hubungan antara panjang tali dengan periode simpangan. Setelah itu nanti kita akan membuat dari grafik yang kita dapatkan tadi, kita akan mengetahui pengaruh panjang tali terhadap periode getaran. Baiklah, Nanda, apakah sudah selesai mengolah datanya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya yaitu apakah ada dari Anda semua yang berani untuk mempresentasikan hasil dari olah data tadi? Nah, silakan Feby maju ke depan, kemudian nanti berikan kesimpulan ya Feby. Baik, Bu.
saya akan mempresentasikan hasil pengolahan tadi. Jadi berdasarkan data yang telah kami olah, periode dan frekuensi getaran yang didapat berbeda-beda. Perbedaan ini merupakan akibat dari hubungan antara panjang tali dengan hasil periode yang didapat. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah semakin panjang tali yang digunakan, maka hasil periode yang didapatkan akan semakin besar. Mungkin itu. Terima kasih kepada Pebi. Mari kita berikan aplaus untuk Pebi terlebih dahulu.